Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Lah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kepada Korlap. Korlap, Korlap harus menuntut yang kemudian memberi pemahaman untuk bagaimana mempertanggungjawabkan terkait kepemimpinan di wilayah Kalimantan Dasar. Kalau mereka tidak bertanggung jawab, mari kita diri kita buang ke dalam sana. Betul tidak? Rakyat yang sudah lama dibodohi. Kami sebagai Komando, satu tujuan, satu komando, satu tujuan, kebenaran ya. Sudah. Ini kita polisi yang tak etis. Betul tidak teman-teman? Golongan-golongan ini ada tiga hal persoalan bagaimana respon dalam ini. Yang pertama terkait tersangka. Kalau toh kemudian ini membatas kepada motor kosong, kami sepakat sebagai masyarakat dan sana. Betul ya teman-teman? Betul. Dalam hal ini perlu dicatat, perlu juga dari bawah yang kepolisian. Oknum-oknum yang sering mendatangkan sepeda motor ke kalian, itu pihak kepolisian sudah tahu siapa dalamnya. Kenapa kemudian kepolisian tidak mampu untuk mengulang jumlah juga? Betul ya teman-teman? Yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak polsek. Mana pihak polsek itu? Ya, ini Pak, yang harus Anda jawab nanti terkait sepeda motor. Namun untuk spesifikasi, kita akan turun lagi nanti. Kita lebih serius menanggung respon tentang sepeda motor itu. Kemudian yang kedua, terkait masalah PN dan juga muncul kepemukaan ini dalam rangka menklarifikasi atau menjelaskan kepada masyarakat ada apa pendistribusian BBM ini tidak beres, kan begitu. Kemudian tidak operasi 24 jam, kan begitu. Sudah kita tidak berburu-buru 24 jam, teman-teman. Kalau kita katakan mereka ini kok jadi juga, betul ya teman-teman.
dalam hal ini Bapak Camat sebagai pengendali yang kemudian membuat kesepakatan dengan pihak Pertamina kemarin 65% masuk ke tangki pedang, 35% ke pengecer. Namun kemudian apa yang terjadi? Fakta di lapangan mereka tidak mampu mengontrol terkait dengan kesepakatan yang mereka sepakati. Pelajaran yang harus kita tuntut para ini. Betul tidak teman-teman? Itu kalian. Kami memang segelintir, tapi kami mewakili seluruh elemen masyarakat. Masyarakat ini sudah butuh untuk Pak Jokowi itu. Betul tidak teman-teman? Masyarakat sudah butuh untuk Pak Jokowi ini. Karena ini sudah tentang semuanya. Kalau toh ini dibiarkan, kita akan turun lagi. Kita dirikan konsep dengan Pak Camat. Tempat itu kita pulangkan. Betul tidak? Jangan ini kemudian berlipat kepada kita semua. Kemudian juga ini bahwa Camat silakan anda juga Bapak. Kalau tidak kita akan berdampak di sini. Kami tidak peduli. Ada polisi berapa ratus pun di sini. Keluarkan Camat! Keluar. Pertemukan kami Kami tidak akan takut dengan omong-omong. Aksi terhadap lapangan ini, kalau toh sosok-sosok pemimpin Pak Camat ataupun para birokrasi di sini bisa dipercayai oleh kita, akan tetapi kesejahteraan mereka pahami dengan kesejahteraan yang murtad. Mereka pahami begitu. Kita dirampas haknya kita. Sepakat kawan-kawan. Sekarang kita tidak usah menghormati siapa saja yang ada di depan. Sekarang kita minta penjelasan dari bapak-bapak semuanya. Tidak usah kita hormati polisi ataupun camat. Sama saja, dia adalah penipu. Kita minta penjelasan apa yang sudah terjadi di Kangean ini. Silakan jelaskan. Mari. Sudah langsung. Sebelum Bapak Camat kita ini menjelaskan, kita menuntut bagaimana pihak PPS harus ada sekarang. Betul teman-teman? Kalau tidak ada, maka Bapak Camat naik ke atas podium bagi kita diri ke jenjang. Sepakat teman-teman? Nah oleh karena itu, kami sudah melakukan langkah-langkah secara persuasif, sudah melakukan langkah-langkah secara damai, aksi damai dan sebagainya. Nah, pendirian Pak Camat inilah yang belum kita lakukan. Isunya biar nasional. Biar semua masyarakat supaya bisa tahu kalau Pak Camat kita ini tidak becus, tidak beres dalam mengendalikan semua yang terkait di Kangean ini. Betul ya teman-teman? Oleh karena itu Bapak Camat, silakan ambil pihak PPS untuk menjelaskan kemudian mempertanggungjawabkan kepada kami semua di sini. Betul ya teman-teman? Merdeka! 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 Oleh karena itu, kalau saya kasih deadline waktu 20 menit, kalau kemudian pihak PPS yang datang yang hadir di depan kita diri Pak Camat ini. Oke, baik. Hadirkan pihak PPS. Camat ini telah berjanji kepada kami semua bahwasanya stabilisasi harga 8.000 eceran itu akan saya koordinir, kemudian akan saya operasi. Siapapun yang menjual di luar 8.000 lebih daripada 8.000 akan saya tindak, siapapun orangnya. Nah kemudian ini tidak berlaku teman-teman. Dan konon pihak APMS juga membuka katanya dari pagi sampai jam 5. Itu semuanya konon. Saya punya buktinya teman-teman. Saya cross check lapangan setiap pagi setiap sore. Jadi tidak salah kalau kita katakan pihak kepolisian tidak ada bertulang. Ini juga adalah oknum-oknum saya bertanggung jawab. Betul betul teman-teman. Mereka yang seharusnya melindungi, melayani, mengayomi, sekarang sudah berbalik arah, saudara-saudara. Kita bukannya ada tendensi apa-apa kepada pihak kepolisian ataupun Bapak Camat. Namun dalam hal ini, karena mereka sebagai pengendali, karena mereka sebagai pengayom masyarakat, mereka harus merespon dan mereka harus menuntut juga terkait hal kita sebagai masyarakat Kangean. Betul apa tidak teman-teman? Betul. Betul tidak teman-teman? Betul. Untuk itu, silahkan ini tolong dijelaskan. Kenapa PPS ini kok tutup? Kemudian kenapa harga tidak stabil? Kemudian kenapa Pak Camat Urat Paritiban ke Timur tidak menindak APMS itu? Kok menindak EKO pengecer yang sudah menjadi korban harga tinggi dari pihak PPS? Tolong dijawab ini Bapak Camat nanti. Sebelum Anda menjawab,
Tolong pihak PPS itu datangkan ke depan kami semua. Kalau tidak, kami kirim ke Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kepulauan, hidup rakyat tertindas. Satu langkah revolusi. Pada hari ini telah terjadi sebuah kesepakatan di antara kepala dinas yang ada yang bertempat Jalan Dr. Cipto nomor 33 Sumeneb pada tanggal 9 bulan Oktober tahun 2014. Biar kalian semuanya tahu dan paham. Saya bacakan yang menjadi peserta rapat. 1. Wakil Kepala Kepolisian Resor Sumeneb. 2. Perwakilan DPRD Kabupaten Sumeneb. 3. Unsur Kodim Sumeneb, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Kecamatan Masalempu, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kayangan, Kecamatan Gayam, Kecamatan Nunggono. Saya bacakan isi yang telah menjadi kesepakatan. Poin pertama, PT Pertamina dalam mendistribusikan BBM jenis tertentu KPMS wajib didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan kesepakatan volume dan harga di APMS. Yang kedua, dalam hal mana telah diketahui dan terbukti melakukan pelanggaran baik berupa pelanggaran administrasi maupun operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka pemerintah Kabupaten Sumeneb, Polisi Resor Sumeneb dan PT Pertamina Persero akan melakukan sanksi tegas berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika kemudian kita mengacu pada kesimpulan yang ada pada kesepakatan ini telah terbukti. Kenapa kemudian pihak Forpinka tidak berani menindak tegas APMS yang telah melakukan sebuah pelanggaran? Artinya bahwa pihak Forpinka telah melakukan sebuah kong kali kong, dan ini adalah bukti. Kenapa kemudian sampai sekarang setiap tanker datang tidak kemudian langsung ke tanker yang punya 65%? Ini bapak-bapak perlu kalian ketahui bahwa ini adalah sebuah pelanggaran dan ini masuk kepada hukum pidana. Sampai hari ini Pak Camat selaku pimpinan wilayah Kecamatan Arjasa tidak berani bertindak tegas. Makanya pertanyaannya ada apa di situ? Tolong, negara kita ini adalah berbasis hukum, Pak. Kita berdasarkan instruksi undang-undang, apalagi berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Dan ini adalah sebuah pelanggaran. Tolong hadirkan agen APMS ke sini biar kami tahu, gitu loh. Karena ini telah berlarut-larut kemudian terjadi seakan-akan membudaya. Satu langkah revolusi. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu ragu demokrasi, genggam gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan. Tangan di atas, di bawah kuasa tirani, kususuri garis jalan ini, berjuang
aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Satu langkah. Baik saudara-saudara, waktu sudah tinggal 5 menit. Tadi saya memberi detail waktu kepada Bapak Camat itu 20 menit. Dalam hal ini, kalau 5 menit lagi pihak PPS tidak hadir untuk bertatap muka di depan kita semua, berarti Bapak Camat siap untuk kita kirim ke sana. Betul apa tidak teman-teman? Sepakat apa tidak teman-teman? Ini tidak bisa kita biarkan. Bapak Camat yang gemuk ini, ya, ini yang gagah megah ini, namun kemudian tidak mampu menggenggam daerah kalian yang hanya segelintir ini, teman-teman. Kenapa begitu? Karena mereka ini telah bermain dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian merugikan hak rakyat kalian. Betul tidak, teman-teman? Betul. Kami ini Bapak Camat bukan tidak hormat lagi kepada jenengan atau Bapak Kapolsek. Jenengan bisa kami hormati. Oi, kabel aja lepak, oi. Satu. Baik Bapak Camat, sudah tinggal 3 menit. Tolong mobil satu langkah ke belakang untuk kita nanti menaikkan Pak Camat ke atas podium. Mobil satu langkah ke belakang, mobil satu langkah ke belakang. Semua di bawah kendali komando. Siapapun yang bertindak di luar komando, tolong ditangkap. Itu adalah oknum-oknum provokator yang tidak bertanggung jawab. Kita giring. Iya, tinggal 2 menit lagi. Kita ini sudah sepakat dan tekad. Kita sudah melakukan langkah secara persuasif. Kita sudah melakukan lobby-lobby secara damai. Kemudian dihing semuanya. Semuanya kita hanya terikat dengan sebuah janji-janji seperti anak kecil yang menangis, yang kemudian diberikan susu berhenti menangis. Kita ini para regenerasi muda yang akan memimpin kalian ke depan untuk bagaimana lebih sejahtera dan makmur. Maka orang seperti Pak Camat dan Kapolsek ini kita giring. Hanya inilah satu-satunya revolusi, inilah satu-satunya yang akan memerdekakan hak orang kalian, yang kemudian meniadakan oknum-oknum yang selalu memanfaatkan hak rakyat orang kalian. Betul ya teman-teman? Baik, waktu kita semakin Sudah habis. sedikit, maka dalam beberapa menit lagi, mau tidak mau kita harus paksa Pak Camat untuk mendatangi Sepakat itu. PMS. Bagaimana? Kita Sepakat? giring. Sepakat. Sepakat. Giring. Langkah-langkah damai pun sudah kami lakukan. Hari ini Reformasi. tuntutan kami baru mungkin akan didengarkan ketika kami harus melakukan kekerasan. Betul? Kami sudah tidak sabar lagi dengan janji-janji yang sering diberikan oleh oknum pemerintah Kecamatan Arjasa. Betul? Ini sudah jelas teman-teman. Berkali-kali kami sudah melakukan aksi damai. Berkali-kali kami juga melakukan audiensi. Tapi itu semua nihil. Betul apa yang disampaikan oleh teman kami. Bahwa itu hanya akan menjadi janji yang tidak akan pernah kita temukan ujung kebenarannya. Sepakat? Waktu Sudah. sudah habis. Waktu sudah habis. Kami mohon dengan sangat hormat Bapak Camat untuk sampean berjalan ke Jinja ini dalam rangka kita giring semuanya. Kalau tidak demikian, Motor aja. sebentar. Kalau tidak demikian, jangan salahkan kami kalau kami bertindak dengan semena-mena. Mari Bapak Camat, silakan Bapak Camat berjalan. Inilah Bapak Camat kita yang ganteng. Ya. Inilah Bapak Camat kita yang gagah. Yang hari ini kita giring ke dia untuk bagaimana menjelaskan terkait kepemimpinan yang mereka pimpin, yang selama ini sudah carut marut, tidak karuan, yang kemudian itu merugikan hak. Keluarkan PAPMS yang tidak pernah bertanggung jawab, yang selalu memikirkan perutnya sendiri, yang selalu menyengsarakan masyarakat kecil. Begitupun juga aparat pemerintah, tidak ada bedanya.
hanya wajah demokratis. Betul? Ini sudah datang pun, saudara-saudara sekalian. Kesannya APS akan buka, iya kan? Tidak buka 1 jam ataupun 2 jam. Kemudian terkait pendistribusian. Ini yang perlu dijelaskan ini, Bapak Kapolsek ini, Bapak Kapolsek itu mana? Mana Bapak Kapolsek? Mana Bapak Kapolsek? Mana? Jadi, tolong lihat Pak, ini sudah pelanggaran masuk ke pasal 55 ini Bapak. Iya kan? Nah ini, begini teman-teman, biasa ceritakan. Dulu sebelum ada PPS di Kementerian Jasa, kemudian pihak Frompim, saudara-saudara kita yang ada yang pada jauh sana, kemudian di Kayuar dan sebagainya. Kemudian terjadi kesepakatan 65% masuk ke tangki pendam, 35% ke pengecer. Namun dalam hal ini, jangankan 65%, 10% pun tidak pernah sampai ke tangki pendam. Betul tidak teman-teman? Nah, dalam hal ini, pendistribusi yang sudah melanggar, yang ini kemudian masuk ke dalam Pak Kapolsek, tolong ini perhatikan Pak Kapolsek. Dengan ini adalah penegak hukum Bapak. Apa ini? Pendistribusian yang langsung ke cum ini. Kemudian tolong, ini ada dagang di luar dagang yang saya heran sama sekali. 6.700 ketetapan pemerintah harga standar nasional yang kemudian sampai ke kalian menjadi 8.000. Berarti subsidi kita diambil oleh orang pemilik. Betul apa tidak teman-teman? Ya, konon alasan beliau ini menanggung beban dom dan sebagainya. Itu tidak ada dalam regulasi Pertamina. Itu tidak ada dalam aturan Pertamina. Yang kemudian tidak dilakukan berarti pelanggaran. Ya, polisi harus menindak. Betul atau tidak? Mari kita berpikir logika. Kalau saya warga jasa, kemudian ditarik biaya tentang pendistribusian itu 60.000 per dom, ini sangat-sangat mengecewakan. Ini mengambil hak rakyat kecil yang kemudian terjadinya melonjak harga BBM karena dari APM sendiri telah melakukan monopoli yang mengambil hak rakyat kecil, mengambil subsidi-subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Bapak Camat kita yang kemudian sudah tahu saudara-saudara, namun kemudian membiarkan. Ini ada apa? Tidak salah kalau kita katakan mereka ini sama-sama jahat. Betul apa tidak teman-teman? Ya, karena ini pihak APM sudah ada. Jadi tolong jelaskan terkait pendistribusian ini. Nah kemudian tidak dibukanya 1 jam, 2 jam, itu saya cross-check datang. Jadi ini buktinya. Ingat, kita ini bukan masyarakat yang bodoh. Dalam ini menanggulangi kemiskinan, namun dibantai, diambil, diperkosa oleh oknum-oknum APBS ini, oleh Pak Camat ini, oleh Pak Kapolsek ini, semua yang sama. Betul apa tidak teman-teman? Baik, untuk perwakilan APBS silakan merapat ke depan Pak. Tolong jelaskan yang ada di gambar ini ada apa ini? Kemudian Pak Kapolsek tolong jelaskan, kok tidak ditindak ini? Kalau Pak Camat ini melaporkan kepada Bupati itu tak akan tidur, tidak akan pernah menjawab, dan kemudian dia akan pernah merespon. Kalau melaporkan ke pihak Polsek, ini sudah nanti Polsek yang harus ditindaklanjuti yang namanya laporan, karena terjadi penyalahgunaan, terjadi penyelewengan. Betul apa tidak teman-teman? Jadi sekali lagi, untuk pihak oleh KPS sehingga harga tidak stabil. Harga per botol bukan per liter Bapak. Kemudian ini lagi yang paling ironis, pihak pengecer dirugikan. Dari APBS ke Duko masa itu berkurang 200 liter itu. Apa alasannya? Karena dispenser tidak pernah dibuka. Dari tangki, mobil tangki itu langsung ke dom, bukan melalui pengukur dispenser. Ini sudah menjadi aturan. Jadi jangan heran pihak pengecer kalau kemudian Anda punyanya dikurangi. Kalau alasan-alasan yang dulu ini digunakan lagi, kita angkat, kita bawa ke APBS, kita masukkan ke tangki pendam. Silakan Bapak, berjelas yang nasional. Nah, ini sepengetahuan saya karena saya baru ada di dalam APBS. Berarti Anda harus pindah, cari yang tahu.
Ini orang yang bodoh, pergi saja. Sebentar, saya jelaskan. Tetap satu komando. Tetap. Ini pihak pengecer dirugikan semua, Pak. Ya, pihak pengecer dirugikan semua. Dan kemudian mau tidak mau pihak pengecer itu melambungkan harga di belakang itu. Karena pihak PSIB yang telah membuat hak pengecer atau hak rakyat ini subsidinya dihilangkan, subsidinya dijelaskan dengan alasan Kongo dan kemudian menanggung bom atau menanggung distribusi dan sebagainya. Itu tidak tertuang dalam regulasi Pertamina. Silakan jawab lagi Bapak. Sebentar Mas, ya. Jadi kita ini biar sama-sama tahu. Perjelas dulu Anda posisinya di Pertamina itu apa? Posisinya di APMS ini apa? Perjelas dulu. Kalau toh Anda menjawab tidak tahu, mending Anda pulang. Saya bekerja di situ. Jadi Haji Iya itu suruh datang menghadap ke sini. Kalau ini tidak tahu, ya ngapain ini datang ke sini kalau ini tidak tahu kan? Penjelasan terkait masalah pendistribusian aja tidak tahu, apalagi menjelaskan ini pelanggaran ini. Pendistribusiannya kan sudah saya akui melalui untuk pengecer itu saya akui dengan drum. Ini sudah pidana. Iya. Anda mengakui itu? Mengakui kalau ini sudah pidana? Tetapi melanggar pasal 55 sudah mengakui Anda ini? Pada waktu. Tolong dijelaskan dulu. Anda mengakui ini sudah pelanggaran atau bukan? Iya. Pelanggaran apa tidak? Ya sebentar saya. Pelanggaran apa tidak? Iya. Pelanggaran kan? Dengarkan Pak Kapolsek. Ini sudah melakukan pelanggaran. Ini denda 1 miliar. Kemudian penjara minimal 6 tahun. Sudah dijelaskan dalam pasal 55. Coba dijelaskan lagi Bapak. Pada waktu rapat di kecamatan kan sudah dijelaskan bahwa pendistribusian itu tidak mungkin sepenuhnya di dispenser. Kenapa siapa yang menjelaskan? Bapak Camat bukan pengelola. Iya kan? Pak Camat bukan pengelola. Tidak punya otoritas untuk menjelaskan kemudian terkait pendistribusian. Kita ini jangan dibodohi. Terus sekarang saya balik tanya Mas, jadi tuntutan itu Bukan balik tanya, jelaskan nih. Balik tanya ke kita. sementara dari tadi saya Sudah mengakui kalau ini pelanggaran, ya kan? Saya ini sekolah mulai dari SD. Sudah mengakui kalau ini pelanggaran. Kenapa pelanggaran ini terus berlaku? Saya Ya bilang terus sekolah. kemudian ini pendistribusian satu. maksudnya tuntutannya dari generasi muda ini apa? Bukan generasi muda ini. Ini semua elemen masyarakat sudah menuntut terkait hal-hal yang sudah dimonopoli, yang sudah diperkosa oleh pihak PMS, ya kan? Yang kemudian, ya ini sudah kong-kali-kong dengan Bapak Camat, sudah kong-kali-kong dengan Pak Kapolsek, yang kemudian tidak mau menindak. Beliau ini sudah mengakui harusnya diringkus sekarang. Betul tidak teman-teman? Pulangkan, kita pulangkan. Iya, silakan lanjutkan. Jadi apa tidak sebaiknya kita itu mengadakan rapat kembali? Oh, rapat apa? Sudah jelas. Sebentar teman-teman. Sebentar. Terus. Sebentar. Biar saya jelaskan. Sebentar. Rapat ini rapat apaan ini? Aturan ataupun regulasi pemerintah dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pertamina terkait migas, terkait Undang-Undang PP Migas Presiden nomor 92 tahun 2014 itu sudah menjelaskan terkait pendistribusian BBM. Mau rapat apa lagi? Wah, ini sosok presiden ini. Wah, ada kebijakan dan sebagainya. Wah, ini sosok presiden. Sudah, siapapun yang di luar komando kita instruksikan keluar menghadap ke sini. Perhatian. Ini kamu saja. Jangan dijawab dulu. Bentar. Kamu dibagi dulu. Saya tengahkan. Sesuai instruksi saya. Ambil mic teman-teman. Ambil. Ini kok semena-mena ini. Kita ini sudah lama diperintah oleh kebohongan ini. Yang kemudian pihak komunis ini seolah-olah dirinya itu siapa begitu. Melanggar hukum tidak apa-apa kalau mereka ini membuat resah di masyarakat, tidak masalah kalau ini. Kalau kita membuat resah sedikit pun langsung ditangkap seperti hanya teroris. Betul apa tidak teman-teman? Penegak hukum tidak patuh hukum. Jadi hari ini kami tolong dengan hormat pertemukan kami dengan pihak ABMS yang benar-benar kompeten dalam ranah ini. Ya,
kami tidak hanya ingin ketemu dengan orang yang hanya sebatas tahu sedikit. Maka dari itu tolong pertemukan kami, siapa sebenarnya pemangku, siapa sebenarnya yang punya wewenang di APMS ini. Ya. Kalau hanya katanya kami tidak butuh itu, Pak. Ya. Dan undang-undang peraturan migas itu tidak bisa kita toleransi, Pak. Tidak bisa kita kemudian Pak Camat memberikan toleransi harus seperti ini karena kapasitas dan lain sebagainya, tidak bisa, Pak. Itu sudah aturan. Ya. Pak Camat itu tidak boleh memfasilitasi itu. Dan sekarang tadi sudah mengakui bahwa itu adalah pelanggar. Kenapa kemudian dibiarkan oleh para penegak hukum? Ya. Kalau kemudian rakyat kecil ada persoalan, ada masalah kecil, dibesar-besarkan sampai dibawa ke rutan Sumeneb. Sekarang sudah jelas, pelanggaran sudah diakui di depan umum. Kenapa pihak pemerintah dan penegak hukum itu diam begitu saja? Jadi tolong sekarang pertemukan kami dengan pihak APMS. Ya, tolong sekarang. Begini aja teman-teman, Pak Camat hari ini kan sudah kami minta untuk bagaimana PPS itu datang. Kemudian yang datang itu orang bodoh, ya kan? Nah, yang kita tahu, mungkin kita sepakat semuanya bahwa Haji Yai ini adalah pemangku utama atau pengendali utama APMS di Kecamatan Arjasa. Betul ya teman-teman? Betul. Untuk itu, Bapak Camat hari ini kita tekan untuk bagaimana Haji Yai menghadap ke kita dalam rangka mempertanggungjawabkan. Kalau tidak demikian, konsekuensi yang harus dijawab Pak Camat kita kirim. Kita tebuskan saja gaji Pak karena tidak ada gunanya untuk menindak aja aja mereka dapat tis. Jadi saya minta dengan hormat sekali lagi Bapak Camat, Bapak Waspika untuk bagaimana dia keluar. Keluarkan dia sekarang, jangan berselimut di balik miliar uang yang sudah dimakan. Maksudnya berapa masalah? Kampus PLN dan bensin dua. Tangkapan tak kan Noro? Tangkapan Minta tolong kepada Bu Hajiah untuk memberikan penjelasan kepada masa. Sebentar. Jadi ini minta tolong biar jelas. Bu Hajiah silahkan keluar sebentar. Dimohon dengan hormat, Mas. Udah langsung Hajiah suruh keluar. Kalau dia melihat uang langsung keluar. Tapi ketika ada tuntutan dia lemot, tidak mau keluar dari sarangnya. Sekarang begini, kami yang mengeluarkan Cia secara paksa atau pihak kepolisian? Kami yang akan mengeluarkan secara paksa atau pihak kepolisian? Jadi tolong sekarang keluarkan Cia, pertemukan kami dengan mereka. Silakan Bapak Polsek. Kalau memang kepolisian takut biar kita yang masuk. Itu Iya. goblok. Jangan ada anggap aja takut. Silakan. Ini tuntutan rakyat, Pak. Ini tuntutan. Kenapa kemudian dipendam begitu saja? Sudah kita masuk. Dia bukan berlian, Pak. Dia hanyalah manusia kotor yang sudah tidak bertanggung jawab. Jadi tolong jangan diumpet-umpet, pertemukan kami, berikan kami kejelasan agar semua masyarakat tahu kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh pihak APMS. Betul? Sebentar teman-teman, sebentar. Satu komando. Jangan bertindak di luar komando. Lihat komando teman-teman. Merdeka. Merdeka satu komando. Siapapun yang bertindak dalam komando. Satu komando. Jangan sampai keluar dari barisan. Jadi tolong masuk ke dalam lingkaran tali. Masuk ke dalam lingkaran tali teman-teman. Maka tolong, Pak, Jangan keluar dari garis. Sebentar. Jangan keluar di garis teman-teman. Tetap satu komando. jangan sampai keluar barisan. Kita ini adalah penuntut yang sadar bukan tidak sabar. Jangan sampai keluar dari barisan. Jadi mohon biar kami dengan teman-teman hari ini tidak anarkis karena masih dalam kendali. Pihak kepolisian tolong secepatnya mempertemukan kami dengan beliau, ya. Sebelum kami melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
karena hari ini masih teman-teman dalam kendali, masih ada sedikit kesabaran untuk menunggu kedatangan ya pihak APMS. Jadi tolong. Ya, ini karena suasana sudah hujan. Kami harap Bapak Kapolsek untuk mengharuskan merdeka, merdeka. Bunda relakan darah kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas. Saya beri waktu semua. Masyarakat biar mendengar. Masyarakat biar mendengar langsung. Berjuta kali turut aksi hatiku satu yang mati. Berjuta kali lawan TNI Polri, bagiku tetap reformasi. Sedikit satu langkah mundur. Haji harus datang ke tengah-tengah kita ini. Jangan kemudian kita datang ke sana. Tidak boleh. Siapapun kepolisian dan kepolisian tidak boleh. Sekali tidak. Turun ke sini. Sekali tidak. Kami Bapak Bapak. Kami tidak dibayar Bapak. Kami tidak dibayar. Kami menuntut hak kami. Biar juga merasakan betapa pedihnya, Betapa pedihnya masyarakat Sajat Tolong. Kami berusaha panasan dalam membela hak rakyat. Kami betul. Kami tidak banyak. Bukti tadi mana foto-foto itu? Foto-foto mana? Foto-foto. Foto-foto itu mana foto-foto? Ya. Kemudian apa ya? Apa ini film rancangan apa ini? Apa roti? Iya. Kamu juga tidak bicara. Ya. Ngomong aja langsung. Jelaskan ini. Pendistribusian yang taruh ini. Kita bakar saja. Ini dijumpa ini juga dijelaskan ini. Ini pukul 3 sore. Ini pukul 1 sore. Kemudian pukul 9. Selalu cross check ke lapangan. Silakan jelaskan. Ngomongkan begitu. Jelaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan Megas. Ya, jelaskan sesuai dengan itu. Oke. Silakan jelaskan. Coba yang nyari. Suatu teman-teman, tolong 1 meter bapak, 1 meter dari ajinya, tolong 1 meter, 1 meter, berikan mereka ruang waktu untuk menjelaskan terkait regulasi atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam ini dengan dalilnya pihak Pertamina yang ditelurkan ke bawah ke PMS. Jadi kalau tidak mampu menjelaskan secara detail, secara rinci, tolong minggat pergi dari sini. Siapapun itu. Sudah diisi penuh mas di bawah itu. Jangan berkata mungkin ada perusahaan. Kok mungkin? Katanya di sana. Kok mungkin? Pergi dari sini. Mungkin ini terus. Ya udah silakan. Jangan pakai kata-kata mungkin. Kita mau fakta. Jangan kayak orang bodoh. Kami di sini bukan orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Kami tahu, tolong jangan bodohi kami dengan kata-kata mungkin ada kerusakan. Tolong jangan jadi manusia yang munafik. Perjelas kalau memang itu sudah kesalahan. Sepakat? Sekarang saya mau nanya. Undang-undang peraturan migas yang harus mendistribusikan BBM itu undang-undangnya nomor berapa? Tahun berapa? Saya mau nanya, itu dipahami enggak? Kalau tidak paham itu kenapa Anda mengelola? Sebenarnya pengelola APMS ini siapa? Pak Iksan. Mana Pak Iksan sampai hari ini? Kok tidak pernah nongol batang hidungnya di Kangian? Hah? Jadi tolong perjelas sesuai dengan logika, masuk ke logika kami, dan itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi tolong jangan bodohi masyarakat, lebih-lebih kami. Silahkan. Jadi tolong jangan hanya kata mungkin.
mungkin ini sudah bertahun-tahun sudah berlanjut masalah ini. Aturan dari perundang-undangan itu nggak boleh, Mas. Ya, nggak boleh. Apa perlu saya bawa undang-undangnya? Hah? Lah makanya kapasitas di sana itu sudah ada kapasitasnya berapa sekian dan pendistribusiannya tentunya akan menyesuaikan dengan kapasitas di sini. Ini juga anak kokok ini, tidak tahu apa-apa ini. Betul ya, Bang? Tidak tahu apa-apa ini. Kokok ini. Yang pertama, 65% masuk ke Tanjung Pedang itu sudah memungkinkan kata Pertamina. Saya datang dari Pertamina dari Surabaya ini. Kalau alasan yang tidak rasional, yang kemudian tidak membuat kolom Tanjung Pedang itu alasannya konyol. Masuk 65% ke Tanjung Pedang, ini terlebih dahulu diutamakan. Ini aturan dari Pertamina, regulasi. Kemudian 35% itu baru ke pihak pengecer. Yang kemudian ini berdagang lagi, iya kan? Sampai berdagang lagi kan, Bu? Iya kan? Dengan harga 1.450.000 berdagang lagi. Konon alasan mereka ini biaya transportasi. Ini tidak ada dalam aturan. Bagaimana kalau orang jasa menjual? Konyol kalau diminta 1 drum itu 60.000, kan konyol? Korupsi dan ditindak. Sekarang begini, kita juga capek-capek berteriak, meminta. Kita capek-capek teriak-teriak dari pagi, minta penjelasan, hanya ternyata orang yang hadir sama sekali dan sedikit pun tidak tahu menahu tentang peraturan itu. Jadi apa yang harus kami dapatkan hari ini? Kalau ternyata orang yang hadir di sini juga justru tidak tahu menahu dengan peraturan, ya. Dan sekarang saya minta ketegasan Pak Camat, ini sudah pidana, Pak. Apa perlu kami gurui sampean untuk memberikan tahu undang-undang pidana ini sekian dan sekian? Sampean sudah kapolsek, Pak. Pak Camat sudah lulus IPDN, sudah punya sertifikat ijazah. Kalau sudah punya ijazah, ijazahnya dari mana Pak dapat? Kalau murni dari pengetahuan sampean, tentunya sampean paham dengan persoalan ini. Kalau itu tidak paham, sampean ijazahnya beliau. Ya, jadi tolong hari ini ketegasan dari Kapolsek dan pihak kecamatan. Bagaimana ini jalan keluarnya? Normalisasikan harga dan tolong ini jangan sampai terjadi lagi, Pak. Ya. Terima kasih. Saya terbuka, ya. Dengerin semua. Kalau Silakan. ini terbuka semuanya biar tahu. Ya. Saya kemarin buka-bukaan sama Pak Muspika dengan Pak Rebun seluruh kecamatan Arjasa. Saya kontein semuanya. Saya baru tahu, SMS itu dari satu cilik, saya satu drum 1.400 atau 1.400.000. Berarti per liternya berapa? 7.000. Iya, 7.000. Berarti SMS mendapatkan uang 330 per liter. Betul itu, Pak. Ya. Satu. Yang kedua, APMS, namanya aja APMS, ya, melayani secara umum. Ini biar diketahui sama Buya, diketahui seluruh masyarakat. Namanya aja APMS, melayani secara umum, bukan mengantarkan drum-drum kepada kios. Betul. Nah, diam dulu. Makanya kemarin saya tegaskan. Tolong dikomentasikan teman-teman, ini pernyataan Polsek ini. Dikomentasikan. Sebentar, diam dulu. Makanya pernyataan ini saya tegaskan kepada di hadapan Tribun maupun Muspika bahwa yang 330 hilangkan. Kalau enggak kena pasal 52 4 tahun dengan denda
1M. Ya, Itu sudah pelanggaran bawah sekarang, Pak. sudah saya ingatkan kemarin pada saat pertemuan Jokowi. Ya, Kalau memang ini sebentar. Ya, saya kasih waktu karena turunnya BBM dari harga lama dengan harga baru. Tidak ada perubahan. Sekarang aku harus bertindak. Ya. Saya terus terang aja, demi masyarakat Kangean, untuk kemakmuran Kangean. Sebentar, instruksi Sebentar. sebentar. Saya kata sudah sebentar. Lagi-lagi melincah. Kalau toh besok tidak terbukti, tidak terrealisasi penindakan ini, Silakan didampingin. kira-kira siap Bapak saya turunkan batu gulung? Silakan didampingin. Siap saya turunkan batu gulung? Silakan. Siap. Ini merupakan janji yang kemudian seluruh elemen masyarakat tadi kira-kira sepakat untuk mengirim Bapak Kapolsek. Sepakat ya. Ya, silakan didampingin. Kalau Selamat sama saya Bapak. ya, Bapak Kapolsek kita ini bijaksana, nanti kita kirim batu gulung. iya, silakan didampingin. Kemudian Ya, kalau Bapak Camat tidak mampu mengendalikan juga, hari ini Bapak Camat kita harus berjanji siap juga untuk dikirim ke jembatan Batu Gulung. Silakan Bapak Camat. sebentar. Ini ada tambahan dari saya. Ya silakan. Biar Silakan. APMS tahu kepada masyarakat terbuka. Ya, APMS Kaya Sumeneb, satu pickup itu 5 drum masuk ke kolor SPBU kolor. Hanya yang tugas SPBU dikasih 50.000, bukan 50 itu untuk bosnya APMS. Betul. Bosnya SPBU. Ya, di sini ada harus perubahan. Kalau memang kios ada rekom, harus beli, ambil sendiri di APMS. Ya, mulai sekarang. Jadi nggak ada itu 330 kerugian untuk transportasi, untuk kerugian drum pecah, nggak ada alasan. Betul. Ya. Jadi kios silakan ambil sendiri yang punya rekom dari kecamatan. Baik, terima kasih. Jadi kami di sini tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah gembira, karena kami belum mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan Kapolsek. Silakan. Jadi ketika Kapolsek bisa merealisasikan hal tersebut, kami akan menjunjung tinggi Kapolsek. Kami akan mempertahankan Kapolsek di Kepulauan Kangean. Silakan. Betul. Silakan. Saya di sini jabatan 5 bulan, sudah mengantongi 9 tahanan termasuk BBM. Iya, terima Ya. kasih. Sudah, tidak usah sosialisasi, tidak usah sok pahlawan. Iya. Berikan begini ke Pak Camat. Berikan begini ke Pak Camat. Berikan ke Pak Camat. Ibu iya yang baik ini Ibu. Kita tidak iri hati, ya kan? Kita tidak juga ingin bagaimana apresiasi ini hancur. Ini adalah agen tunggal yang berada di Kecamatan Arjasa Usman. Ini bukan punyanya siapa Bapak? Minyak ini bukan punyanya dia. Minyak ini bukan punyanya Bapak Iksan. Dalam hal ini, pihak Pimka khususnya Bapak Camat, kalau toh misalnya siap untuk mengendalikan APMS bagaimana dibuka dari jam 7 saja atau jam 8 sampai jam 10 malam, kalau Pak Camat siap mengontrol dan mengawasi dan membuka itu, kalau toh tidak demikian, besok ataupun lusa, Bapak Camat dengan konsekuensi harus siap kita giring ke Batu Gulung karena tidak ada gunanya. Silakan Pak Camat, saya minta kesiapan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama terima kasih pihak APMS sudah datang. Jadi yang perlu dilaksanakan segera oleh pihak APMS adalah sesuai aturan tadi 65% masuk tangki pendam dan 30% di lapangan. Itu adalah APMS secepatnya ya, itu harus menambah tangki pendam. Karena apa? Untuk menampung itu BBM. Behen, Bapak Camat kita juga tidak begitu.
dijelaskan oleh Pertamina 65% masuk ke tangki pendam itu sudah muat. Boleh. Kemarin saya dari Surabaya itu sudah muat. Selesai. Itu tangkinya ada berapa itu pihak Penyos? Di sana ada berapa yang dipendam? Hah? Ada 2 yang dipendam. Itu muat enggak untuk 65%? Muat. Muat. Karena pernyataan Pertamina itu sudah katakan muat itu 65% itu. Diisi penuh ya? Benar. Ya konsekuensinya sampai nanti dituntut hukum sama kepolisian. Saya sudah berusaha buat laporan-laporan. Dan laporan-laporan. Betul, satu komando. Jangan bertindak di luar komando. Jadi laporan pelanggaran APMS itu sudah saya laporkan juga ke atas. Ada buktinya Pak. Sudah laporkan sudah. Iya. Jadi Begini mohon maaf Bapak jadi Camat. tolong untuk ke atas juga tindakan tegas dari atas. Ya, begini Pak, biar saya jelaskan ya. Berkali-kali kita pressure, berkali-kali kita turun jalan, berkali-kali kita melakukan aksi, langkah-langkah secara persuasif, secara damai dan sebagainya. Kemudian pihak Pak Camat kita yang ganteng ini hanya bisa berjanji, padahal pengendali itu adalah Pak Camat yang kemudian harus menindak tegas pihak-pihak oknum pelaku APMS yang menyelewengkan hak rakyat. Jadi begini Pak Camat, kalau toh memang 65% nanti kan harus diawasi di tempat, jangan kemudian langsung masuk ke dom sebelum 65%. Dan itu harus ada bukti fisik, transparansi paparkan di depan APMS. Ini yang pertama, ya kan? Kemudian yang kedua, kalau Baru akan mengetahui kok. Apa namanya? Ya sudah kita langsung ke sebentar Pak. Tolong dikasih dulu sama Pak Camat, itu masih belum jelas Pak. Jadi begini, yang kita mau besok atau hari ini APMS harus operasi minimal dari jam 8 sampai jam 10 malam. Iya. Pak Camat kira-kira kalau tidak demikian, siap tidak kita giring ke Batu Bulu? Tolong jawab Pak Camat. Kalau tidak siap, hari ini kita giring Pak Camat. Kalau toh Pak Camat tidak menindak besok, Pak Camat besok kita giring. Biar lebih jelas tuntutan kami Pak. Yang pertama, normalisasikan harga, karena Bupati kemarin sudah melayangkan sebuah aturan bahwa APMS itu harganya harus sama dengan SPBU. Jadi tidak ada alasan apapun itu, karena sudah disubsidi dan lain sebagainya. Jadi harga yang sudah ditetapkan oleh Presiden 6.700 itu juga di PMS ini harus 6.700, tidak boleh tidak, itu sudah aturan. Kemudian yang kedua, salurkan subsidi BBM kepada masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, jalankan aturan Pertamina. Segala aturan perundang-undangan itu tolong dipahami Pak. Tolong ya, ini terutama yang punya APMS, yang mengelola APMS itu tolong dibaca lagi, dipelajari lagi biar lebih paham. Kemudian pihak Fortimka wajib tindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh APMS. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek, Bapak Camat sudah menyatakan siap hari ini untuk menindak ketika sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan Pertamina. Dan ini sebenarnya sudah terjadi dan seharusnya sekarang ditindak laporan. Ya, oke. Terima kasih. Sebentar lagi. Itu APMS bukan ya. Bukan begini ya. Boleh neser ke masyarakat juga. Pas bilang PLN, kemana PLN? Mana PLN tadi? Tolong. PLN tolong hadirkan ke sini karena ini suatu problem yang selalu kerap kali terjadi bagi kehidupan kepulauan. Minta tolong anggota bahaya kena PLN. Tolong Pihak PLN merapat ke sini. tolong segerakan itu Pak. Pihak PLN mana? Ambilkan air satu. Pak Yudi, buka komnya lagi. Buka komnya. Tolong PLN. Oh, sudah buka ya.
Kalau biasanya PLN, orang-orang PLN setiap pagi minum susu, kalau tidak datang ke depan kami, maka tiap pagi akan minumi solar. Sepakat? Sepakat, biar juga menikmati bagaimana penderitaan masyarakat. Khususnya para pelajar seringkali menderita karena efektif belajarnya sudah terganggu ketika sudah terjadi pemadaman bergilir. Dan ini ada apa? Ya. Dan ini sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Kalau kemudian sampai hari ini tidak menemukan solusi, ini bagaimana? Jadi tolong pihak PLN. Ya. Sebentar. Saya kan begini, telah terjadi sebuah statement bahwa dari pihak Muspika dan Kapolsek akan segera kemudian menindaklanjuti tuntutan yang telah kami buat. Namun kemudian sudah beberapa kali kemudian telah terjadi kesepakatan, akan tetapi secara fakta tidak pernah ada sebuah kenyataan. Artinya hanya sebuah lisan saja. Makanya kemudian perlu direspon secara ekstrim oleh pihak Muspika bahwa ketika misalkan masih terjadi tidak stabilisasi harga, maka kemudian pihak dari Muspika ini harus seperti apa langkah berikutnya gitu Pak? Karena tidak menutup kemungkinan. Jadi ini sudah ada pihak PLN. Tolong Pak jelaskan kepada kami semua, jelaskan kepada masyarakat agar semua masyarakat tahu apa yang terjadi di pihak PLN. Sudah berbulan-bulan yang lalu PLN sudah carut marut Pak. Jadi tolong ini dijelaskan ada. Sampai posisinya di PLN ini seperti apa? Iya, makanya saya jelaskan. Oke, silakan. Sebelumnya saya terima kasih kepada kawan-kawan Kangean. Intinya demonstrasi ini sebagai evaluasi bagi PLN. Terus sebelum saya melanjutkan, perlu diketahui juga, saya di sini bukan penentu kebijakan. Saya di sini itu sebagai pelaksana tugas, pekerja. Jadi saya ulangi lagi, untuk perlu diketahui oleh teman-teman Kangean, saya di sini bukan penentu kebijakan. Saya di sini tetap satu komando. Kita perjuangkan hak rakyat tentunya dengan jalan yang baik. Oke. Saya Pamekasan dan Sumeneb ini telah melakukan rapat koordinasi terkait tentang tuntutan masyarakat Kangean. Ya. Nah, ini hasil rapat. Perlu sampean bisa lihat nih. Ini yang datang dari pimpinan Sumeneb. Oke. Ini Pak. Ini mau saya jelaskan dulu ya. Ini hasil yang pertama kan terkait tentang pemadaman. Yang rusak 3, 2 mesin sekarang ini lagi diperbaiki. Untuk 1 mesin sudah sedang dalam perbaikan, dan perbaikan yang satunya itu dalam pengadaan barang atau keranca baru. Ini untuk hasilnya rapat kemarin oleh pimpinan, bisa dibaca di lembaran yang saya bagikan. Sesuai jadwal awal April itu tidak ada pemadaman lagi. Terus tuntutan sampean yang dari 24 jam, perubahan pola operasi dari 12 jam menjadi 24 jam sedang dilakukan kajian teknis dan non teknis oleh PT PLN Distribusi. Itu sebentar. Ini terkait masalah PLN yang kemudian konon 24 jam dengan alasan atau catatan pasca bayar
pindah ke Prabayar. Boleh kita katakan ini hanyalah bentuk iming-iming kepada masyarakat supaya kelakuan pihak PLN yang secara terorganisir rapi dengan daratan sana, yang kemudian membuat statement atau propaganda yang kemudian memarahkan semangat, membakar hati kita semua ini terkait pemadaman ini. Mereka jangan-jangan kalau kita pindah ke Prabayar ini, kalau rusak ya tidak ada masalah. Kalau kemarin dulu-dulunya rusak, kita tidak bayar, mereka terbebani. Ini jangan-jangan alasan mereka doang ini. Ya, kemudian ini sudah berjalan 11 bulan, saudara-saudara, 11 bulan. Ini saya catat ini. Sebelum bulan puasa itu tidak normal. Kemudian bulan puasa itu normal. Bergulirnya pasca bulan puasa itu tidak selesai-selesai sampai hari ini. Yang konon mesin rusak yang 5, yang 4 atau yang 3 dan sebagainya itu tidak pernah ada tindakan real, wujudnya nyata ke lapangan dalam hal ini melakukan perbaikan-perbaikan. Dalam hal ini kalau tidak direspon saat ini juga permintaan masyarakat, maka yang bertanggung jawab di PLN dalam hal ini siapapun orangnya kita giring juga, karena tidak ada gunanya juga. Sebentar. Itu ultimatum kita, saudara-saudara, ultimatum yang akan kita berikan kepada PLN. Bagaimana pihak PLN APJ Pamekasan, kemudian PBJ Surabaya itu merespon tentang kegelisahan keresahan masyarakat di Kepulauan Kangean khususnya. Begitu. Jadi kalau kita tidak berikan ultimatum atau tidak direspon, kita sirami solar atau kita minumkan solar di kemudian hari nanti, kita akan turun jalan lagi. Kalau ini betul-betul tidak direspon lagi, kalau ini melempar ke daratan dan daratan melempar ke kepulauan, kalau sama-sama melempar, kita angkat mereka, kita tuangkan solar ke mulut mereka masing-masing. Biar ini sudah jadi isu nasional, biar direspon oleh Bapak Presiden kita. Betul apa tidak, teman-teman? Karena kepulauan Kangean ini kepulauan yang sudah terdiskriminasi, kepulauan yang selalu termarginalkan. Jadi mohon penjelasan lebih lanjut, Bapak, silakan. Sebentar dulu Bapak. Kalau dari tadi disampaikan oleh pihak mesin rusak itu sudah beberapa bulan yang lalu Pak. Sampai sehari ini masa mesin itu tidak bisa. Jadi mana manajemennya ya? Ini sangat. Kemarin bulan puasa 1 bulan penuh PLN normal. Lalu setelah puasa kenapa kembali tidak normal? Ini ada apa dengan bulan puasa? Kalau mau korupsi jangan nanggung, sekalipun bulan puasa silakan di apa namanya. Jadi sekarang begini Pak. Jangan masuk ke dalam baris. Jangan bertindak di luar komando. Siapapun yang bertindak di luar komando, Bapak Kapolsek, tolong perhatikan, ditangkap Bapak. Yang bertindak di luar komando tolong ditangkap. Silakan keluar Bapak Cawe, dengan rasa hormat saya suruh keluar. Biar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Silakan Bapak, silakan. Masalah pemadaman ini kan sudah jelas. Terus sampean kalau untuk tanya sampai apa tuntutan sampean ini pastinya nanti saya sampaikan ke pimpinan saya dulu. Karena sebelumnya tadi kan saya sudah bilang di sini saya bukan penentu kebijakan. Pasti sampean ngomong gini pasti saya sampaikan ke pimpinan saya. Jadi biar di sana yang menentukan. Ininya pertanyaan kami mana hasilnya? Begini Bapak, kemarin kami datang ke Pamekasan, ke APJ Pamekasan. Kemarin kami ingin ketemu dengan Pak Abbas, pimpinan APJ Pamekasan selaku pemangku kebijakan PLN se-Kabupaten Semadura. Kami datang ke sana. Kami minta respon bagaimana apa yang sudah terjadi di Kangean kami sampaikan. Ya. Dan kalau kamu kemudian sampai mau mengatakan ini sudah dilaporkan ke pimpinan, ini sudah dilaporkan, kemarin kami tidak menemukan itu Pak. Jadi tolong jangan bohongi kami. Ya. Kemarin kami dari pihak AMPK, Aliansi Masyarakat Peduli Kepulauan, kita bergabung menjadi satu sekabupaten Sumeneb. Kita datang ke Pamekasan, kita datang ke Surabaya, ke distribusi Surabaya.
semuanya mengatakan kami tidak menemukan laporan itu. Dan kemudian persoalannya Pak, kalau kemudian PLN itu dengan alasan mesinnya rusak, kemarin juga kami datang ke pihak Saha Bandar selaku pendistribusi BBM PLN ke Kangian. Mereka mengatakan distribusi BBM itu dari sana lancar-lancar saja. Lalu kemudian di sini PLN terjadi pemadaman bergilir. Kalau terjadi pemadaman bergilir, beban mesin akan berkurang. Itu artinya BBM akan tidak terpakai. Kemudian pertanyaannya, kemana BBM yang lancar dikirim dari Sumeneb ke Kangian itu Pak, dikemanakan sampai hari ini? Itu pertanyaan kami Pak. Jadi kami konfirmasi ke pihak Saha Bandar. Mereka mengatakan lancar dan terus kirim. Kemudian di sini terjadi pemadaman bergilir, mesin tidak dipakai semua. Tentunya kuota yang dikirim dari Sumeneb sesuai dengan memang sudah kapasitas di sini Pak. Lalu kemudian pertanyaannya, kemana BBM yang dikirim itu sementara mesin tidak dipakai semua? Kemana BBM itu Pak? Ya, itu BBM itu ada di sana kan, kita juga punya tangki timbun. Bukti mana? Buktinya sudah bawa aja ke sana kita semuanya. kalau memang ada kapasitas tangki di sini itu berapa? Satu kali muat itu bisa menampung sudah penuh kan? Kalau kemudian 2 kali muat, kemudian masih ada sisa dari dari pertama itu, ditampung di mana sekarang? Di sana kan gini Pak, Ditampung di saku. gini. Kalau masalah untuk pengiriman, kita itu yang ngatur sana. Jadi kita di sini cuma menerima. Itu pun soal pengiriman, kita misal di sini ya dipres sesuai dengannya di sana. Jadi kita di sini itu pihaknya cuma menerima dan menyalakan. Jadi, bukan pertanyaan kami iya. di aturannya dari sana. Dari sana lancar-lancar saja Bapak. Ya, jadi PLN itu kuotanya misalnya berapa ton ya dalam 1 kali pengiriman, itu lancar dari sana Pak. Sementara di sini mesin tidak dipakai semua. Tentunya bahan bakar kami tanyakan, BBM yang tidak terpakai ini kemana? Masa iya kuota yang sudah memang dikirim dari Kabupaten Sumeneb kemudian dengan mesin yang hanya dipakai beberapa mesin saja, kemudian BBM-nya habis, itu kan tidak masuk akal. Itu rekayasa Bapak. Jadi tolong saya ulangi sekarang karena mesinnya. Iya ada Pak, ada. Mana buktinya? Tidak cuma ada. Lu ada di sana. Oke, sekarang kita ke Batu Gulung semua bersama-sama kita saksikan apakah memang BBM itu ada di sana. Dari beberapa bulan yang lalu, kira-kira 10 bulan betul? Sudah 10 bulan, kira-kira pelabuhan di sana itu untuk menampung BBM itu Ini kalau masalah untuk itu Pak, kita itu misal pemadaman ya, misal kuotanya dikurangi sama Ini pengiriman. pertanyaan kami. Kalau memang pengiriman itu sudah lancar dari Sumeneb, dikemanakan bensin yang tidak terpakai? Nah, disimpan di mana bensin itu? Penyimpanannya di mana? Tagih Anda berapa? Kapasitas tagih Anda berapa? di sana ada. Saya tanyakan Ini itu. Pak, Di mana tabungan makanya Anda? perlu dipahami juga, karena di sana itu misal habisnya berapa ya dikirim segitu. Sebentar Bapak, biar semuanya jelas ya kan? Sebentar ATC Pak Angkatan tidak tahu. tetap satu komando sebentar. Jadi tolong dijelaskan apa yang menjadi keluhan teman-teman yang konon kemarin sudah datang ke APJ kemudian juga distribusi, yang kemudian tidak menemukan laporan satupun terkait masalah kerusakan. Yang konon Bapak kita yang ganteng di depan 2 ini mengatakan dari kemarin-kemarin kalau mereka ini sama-sama sudah buat laporan. Kenapa kemudian kita konfirmasi ke APJ Pamekasan, kita datang ke distribusi, itu tidak tahu dan tidak ada katanya. Jangan-jangan laporan itu masuk ke jun di Batu Gulung itu, karena semuanya bersifat gaib. Jadi tolong dijelaskan Bapak, jelaskan secara rinci kemudian rasional, masuk ke akal. Kalau memang ada laporan tentunya sampai anak punya arsip Pak ya, jadi tolong mana arsipnya, arsip laporan itu. Mana arsipnya, jangan kebingungan. Mau ambil berkasnya. Arsipnya mana? Atau perlu kita ambilkan oli, minumkan sama dia. Tenang, tetap satu komando, tenang. Biar kita beri waktu, kita beri ruang untuk mereka ini menjelaskan terkait laporan atau pemadaman dan sebagainya. Jadi mohon kondusifkan teman-teman. Kita ini
hanyalah masyarakat yang menuntut tentang keadilan atau tentang hak-hak rakyat. Sebentar, satu komando, jangan keluar dalam barisan teman-teman. Dan kami ambil dokumentasi di sana masih lancar-lancar saja, Pak. Ya. Jadi dan kemudian kuota yang memang sudah sekian ton dari sana itu memang tidak dikurangi, Pak, tetap normal. Ya, jadi tolong jangan bohongi kami punya dokumentasinya. Ini Pak, saya jamin di sini nggak ada yang jual solar dari pihak PLN maupun teman-teman PLN. Saya jamin nggak ada yang jual solar. Kita tanyakan kemana hasilnya itu. Lah ini kan sama Kemana sisanya? Loh, sisanya Kalau kan memang saya tidak dengar. kemana sisanya? Kami mau bukti. Bawa kami ke Batu Gulu sekarang. Ya udah, ayo. Ayo kita berangkat ke Batu Gulu, kita lihat. Teman-teman. Pak, ini yang Pak Miftah. Iya, iya. Saya minta bukti surat ke pengaduan. Udah nanti aja Iya. ke Batu Gulu. Sebentar teman-teman. Kita tahu bukti. Tetap satu komando, satu barisan. Kita datang ke Batu Gulu. Dalam hal ini kita langsung melihat fakta ataupun bukti terkait BBM yang selama ini kita tidak tahu dikemanakan. Bukan hanya BBM, segala aktivitas di pihak BNN. Dapatkan sedikit Pak, biar pengeras suara ini kedengaran seluruh elemen masyarakat ini akan menilai bahwa kami di sini ini tidak punya kepentingan apa-apa. Kami juga tidak punya tendensi apa-apa. Jadi tolong dijelaskan. Lagi saya minta untuk bagaimana transparansi dari pihak BNN terkait jumlah kuota BBM dan sebagainya, kemudian gardu-gardu yang ada di Kecamatan Arjasa. Kemarin saya sampai ke Setrum di daerah Bantilan sana, Bapak-bapak, untuk meng-cross check langsung terkait gardu-gardu yang kemudian konon HO, HBO dan sebagainya itu. Itu saya cross check langsung. Apa yang terjadi saat cross checkan itu? Gardu-gardu yang diimpor ke sini itu adalah gardu buatan dari Cina yang tidak mungkin kemudian menampung kapasitas penduduk yang sekian banyak punya kilometer. Ini yang terjadi di lapangan. Nah kemudian saya meminta juga untuk perwakilan PLN menjelaskan terkait hal ini. Kapasitas mesin itu berapa, kemudian jumlah mesin itu juga berapa, akumulasi daripada semua meter yang keluar itu juga berapa. Jelaskan secara rinci biar kami juga tahu masyarakat ini kan apa kendala, apa masalah, kan begitu. Terkait dalam hal ini kita dokumentasikan, kemudian akan saya angkat, akan saya bawa ke KPC Pamekasan dan akan saya bawa ke distributor Jawa Timur. Kalau dalam hal ini masih belum menemukan titik temu, maka kemudian kami masyarakat ini sudah sepakat untuk membawa satu drum solar diminumkan kepada penanggung jawab PLN di sini. Ini konsekuensi yang harus ditanggung. Saya bertanggung jawab. Sekali lagi Pak Kapolsek, tolong dicatat. Saya bertanggung jawab. Jadi dimohon untuk segera merapat ke depan ini Bapak. Jelaskan kepada masyarakat bahwasanya terkait mesin yang sudah 1 tahun ke hari ini masih belum ada perbaikan-perbaikan yang jelas, yang kemudian konon alasannya kemarin ditendurkan dan sebagainya. Jadi kata-kata itu kemana? Tolong tanyakan ke atasan Anda. Jangan cuma bisa ngomong di sini. Ya udah silakan tanyakan. Telepon cepat. Jadi begini Bapak-bapak, sambil Anda menelpon itu cukup 1 orang saja. Jadi tolong beberkan di sini terkait penjelasan kekuatan, kapasitas dan sebagainya. Tolong dijelaskan di sini. Karena masa ini sudah mulai memanas. Saya ini dari pagi bukan punya kepentingan apa-apa ini, dan saya jangan diremehkan. Tolong ya wartawan dokumentasikan ini. Semua wartawan itu merapat dan ada fungsinya. Di sini trafonya ada 27. Ya. Tolong dicatat 27 trafo. Tolong dicatat 27 trafo. Trafonya ada 27. Untuk Ulang dari awal lagi, Pak. untuk trafo jumlahnya 27. Terus untuk mesinnya jumlahnya 9. Terus Yang operasi 6 mesin, yang gangguan 3 mesin.
Dan untuk masing-masing trafo itu kapasitasnya berapa pelanggan, Pak? Nah, kalau untuk sampean masalah tanya kapasitas, intinya gini, kalau masalah tanya kapasitasnya, beberapa trafo itu ada daya mampunya, Mas. Iya. Yang pertama ada 200 kVA. Terus itu kapasitasnya berapa? 200 kVA. Iya, muatnya dalam maksudnya kekuatan dayanya untuk Kita tidak mau diskusi di sini ya. Sekali lagi saya katakan kita tidak mau diskusi. Poin kita, dasar kita adalah bagaimana PLN segera normal. Itu saja. Betul. Apapun bentuknya, permasalahan apapun kita tidak mau tahu. Karena kita bukan pekerja PLN. Sekali lagi. Kita gak usah cari. Oke, Pak. Kita tidak mau tahu apapun yang terjadi. Akan tetapi hak harus segera disikapi, Pak. Gini, Pak. Saya memahami maksudnya sampean semua ini ya. 1 tahun lebih. Ingat. 1 tahun 2 tahun. Laporan bukti kita untuk laporan bahwa mesin kita rusak, dan ini salah satu buktinya. Dan kemudian yang untuk yang satunya ini salah satu alat mesin yang rusak, material yang rusak, yang dibawa oleh pihak yang mengerjakan atau pihak PT yang ditunjuk untuk mengerjakan mesin, PT Konduktor Jasa ini. Jadi ini surat tanda buktinya bahwa surat jalannya bahwa beliau membawa alat salah satu mesin yang rusak. Ya, untuk itu, Pak. Jadi ketika perbaikan mesin rusak itu kira-kira Membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Apakah itu dalam pembetulan mesin itu melalui tender seperti itu? Ya. Karena di sini sudah dijelaskan tadi. Gini, Pak, ya kan saya sama tadi kan sudah tanya ke saya, kewenangan saya di sini apa dan saya di sini seperti apa. Ya. Saya bukan menanyakan masalah kewenangan, tapi saya menanyakan apakah ketika mesin itu rusak apakah harus ditenderkan seperti itu? Kalau itu untuk saya nggak bisa menjawab. Lah, itu urusan pertanyaan manajemen. saya. Itu bukan saya menanyakan ke siapa ini, karena sampean yang ada di hadapan saya sekarang, maka itu yang saya tanyakan kepada sampean. Oh, gini aja, Pak. Biar gini ini saya Sudahlah, nggak usah pusing-pusing kemana ke Sumeneb ke Pamekasan, karena dari kemarin saya sudah datang dari Pamekasan distribusi Jawa Timur, tidak ada informasi yang lanjut dari Kang Ian. Jadi yang saya tanyakan dari Kang Iannya langsung, atau mungkin saya mau telepon langsung ke Oke, biar saya telepon yang di sudah aman aja sampaikan. Karena kemarin saya melakukan tindakan aksi ke Pamekasan. Sudah telepon aja langsung. Dan kemana dari kemarin-kemarin yang sudah 10 bulan yang lalu, kemana bensin yang tidak terpakai? Bayangkan dalam jangka 1 atau 2 jam sudah berapa puluh liter yang tidak terpakai, berapa drum yang tidak terpakai. Jadi saya kira ketika semuanya disimpan di PLN ini, saya kira satu halaman ini tidak muat karena sudah 10 bulan, hampir 1 tahun. Sebenarnya begini, Bapak. Inti poin dasar kami kenapa kemudian kami misalkan mengadakan turun aksi jalan, kami ini dalam posisi label rakyat. Rakyat sekali lagi punya hak untuk menuntut sebuah keadilan, karena itu adalah amanah Pancasila. Jadi kita punya hak, dan ini berada dalam naungan pemerintah gitu loh. Jadi kemudian apapun bentuknya, kerusakan dan lain sebagainya, kita tidak mau tahu itu gitu loh. Karena kita tidak mengerti, kita bukan teknisi gitu loh. Tapi kemudian melihat fakta yang ada yang terjadi pada sekarang ini, setelah sampai 1 tahun ya, 1 tahun kemudian lamanya tidak ada sebab tindak tegas gitu loh. Artinya timbul sebuah pertanyaan, apakah misalkan manajemen yang kemudian buruk terjadi? Ya coba ini, Pak. Speaker. Pakai loudspeaker. Pakai mic biar kedengaran. Nanti cakap sama cacing. Kuno tahu. Nanti ngomongnya sama cacing dia. Speaker. Pakai Pamekasan tidak ada respon itu kemarin, Pak. Nggak usah sampai ke Pamekasan. Kemarin sudah tidak ada respon itu. kita tidak standar yang ada tanya air dari dia motor yaitu orangnya Sudahlah, dari kemarin kita sudah datang ke Pamekasan, nggak ada respon. Jadi nggak usah pakai telepon sekarang, bisa saja itu dialih-alihkan kemana saja. Begini saja, Pak. Betul. Sebenarnya kita hanya satu saja yang kemudian kita minta gitu. Sudahlah, tidak usah Artinya permainan apa? kita. Normalisasi.
Sampai kapan kemudian kita menikmati suatu tidak keadilan? Kita ini bayar, Pak. Mas, ini Dan kita adalah rakyat Indonesia. kapan tuntutannya ini kapan normalnya gitu aja. Intinya gitu Mas, yang oleh jangan janji-janji lah, Pak. Jangan janji-janji. Jadi lakukan. Bilang aja ini kelanjutan dari yang kemarin. Ini kelanjutan Aksi yang kemarin sampai AMPK. Mana lo speakernya? Coba saya tanya dulu siapa itu. Jadi Mas, sebentar. Sudahlah, sampean sudah dari kemarin tunggu barang, Pak. Dari kemarin nggak ada kapal. Sekarang apa alasannya? Kapal sudah ada. Sampean kayak orang bodoh. Loh, kenapa dari Jerman sampean sendiri kemarin bilang mesinnya sudah ada? Iya kan? Di AMPK waktu rapat kemarin itu sampean sudah katakan bahwa mesin itu sudah ada, cuma tidak ada kapal yang untuk dikirim ke Kangean. Betul kan? Betul. Coba sampean ingat dulu siapa yang pernah ke Pamekasan, APJ Pamekasan dari perwakilan AMPK. Coba Anda ingat dulu. Siapa? Catur. Yang atur ya? Catur. Iya, Catur. Fotonya boleh di HP. Coba ini geplak aja nih. Ini apa nih? Berarti sampean tidak menerima laporan kalau tidak tahu permasalahannya. Mau buka mic. Berarti kalau sampean tidak tahu permasalahannya, berarti sampean tidak pernah menerima laporan dari Kangean. Loh, kenapa harus bilang tidak tahu? Sudah. Sudah matikan aja itu. Gak ada gunanya ngomong sama dia, blok itu. Matikan saja itu. Kami tidak mau terjebak dalam persoalan itu. Persoalannya ini bukan hanya 1 bulan 2 bulan, Pak. Ya, ini sudah lama terjadi. Yang ini yang pakai baju putih. Kalau kemarin seringkali aspirasi kalian mau ditampung dulu, aspirasi Iya, kalian itu mau yang ditampung menemui saya dulu. kemarin. Iya itu, yuk. Iya, ini yang menemui. Bukan manajer area, tapi nggak ada manajernya Pak Abbas kan? Iya, Pak Abbasnya sudah dipecat kemarin. Sekarang siapa? Ya udah tanyakan ke dia. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5. Pak Kapolsek dan Bapak Camat itu sebenarnya sudah bosan dengan PLN yang kemudian tidak normal ini gitu. Cuman mungkin malu atau ya saya tidak tahu lah persoalan itu. Kenapa kemudian tidak ada sebuah penekanan dari pimpinan eksekutif selaku pimpinan wilayah kecamatan gitu. Silakan Pak, tanggapan dari baik, Pak. sampean. Kalau Tolong untuk 3 hari atau 1 minggu pasti biar saya sampaikan ke sana untuk segera diperbaiki mesinnya agar biar segera normal. oh berarti diam mulai dari kemarin diam. Benar. Diam berarti mulai. Ketahuan kedoknya. Sekarang gini Pak. Begini saja Pak, jangan selalu menunggu Perintah. macam permintaan dari konsumen jual ataupun sebagai bos dari PLN ini harus melayani kita sebagaimana selayaknya konsumen. Harus dimaksimalkan pelayanannya, bukan hanya meminta kritikan dari kita. Apakah sampean pengen terus kita kritik? Apakah sampean enak terus kita kritik? Setuju. Tidak mau kan kita kritik terus. Jadi tolong secepatnya realisasikan lampu itu. Baik Pak, sebelumnya kan saya tadi sudah ngomong, saya terima kasih banyak sampean gini tuh biar ada penekanan juga Loh, di sana. bukan terima kasih, Sebelum sampean sudah sampean- berapa kali kita turun ke Sebelum sini. sampean ngomong gitu kan, ini kan sudah ada tanggalnya Pak, Ya bahwa udah, saya sudah secepatnya. melaporkan. Jadi kalau ini bukan perusahaan, ya, milik negara BUMN Pak, ya. Jadi seharusnya negara dan kami itu bagian dari NKRI. Kalau kita ingat janji Jokowi kemarin, apa yang disampaikan Jokowi, PLN itu harus masuk ke pelosok-pelosok. Janji apa yang disampaikan oleh Presiden Pak. Jadi kalau misalkan hari ini terjadi apa yang sudah terjadi di Kangean, ini pertanyaan besar Pak. Jadi tolong, kami sudah tidak mau tahu lagi karena sudah dari kemarin kami sudah lakukan gerakan aliansi pemuda apapun itu, tapi seringkali jawabannya seperti ini.
Dan harus sampai kapan kami mendapatkan jawaban seperti ini? Betul. Mau dilaporkan ke pimpinan, mau dilaporkan ke pimpinan. Ya, artinya dia yang bohong toh. Lah iya, kalau seharusnya memang sudah ada dilaporkan ke pimpinan, tindak lanjutnya bagaimana? Sebenarnya enggak ada. Segera menghadap ke sana biar material yang dibutuhkan biar segera dikerjakan. Nanti untuk konsekuensinya saya sampaikan dulu ke sana. Mungkin saya sampaikan konsekuensi. Anda ngerti konsekuensi kan? Jaminannya sampai nanti. Ketika misalkan ini masih tidak normal, apa jaminannya? Hah? Makanya itu Pak, kan ini Jadi jangan salahkan kami jika Jangan alasan melulu lah Pak, langsung jaminannya saya apa? nggak alasan Pak. Gini, saya ini jawabkan sesuai dengan Prosedural begitu ya? yang ada di sini. Maksudnya kewenangan saya di sini. Iya kena. Sampai memaksa saya ngomong untuk apa? Jangan saya juga nggak bisa. Ini kan sampai saya tidak ada gunanya ada di sini. Oke, ini saya sampaikan Udah kalau kepada ada gunanya. sudah. Besok ini saya pasti menghadap. Jadi akan begini, segera jadi diperbaiki begini, mesinnya. begini teman-teman. Ketika misalkan ada salah satu koordinator ataupun apalah bentuk, Jaminannya minum susu hitam. Iya, jabatan saya, Mas. Jabatan sampean? Iya. Sepakat teman-teman, dia dicopot dari jabatannya. Ini kan jaminannya sudah ngomong, ini Bapak Adi mau mengundurkan diri dari sini. Kalau sampai terus kurang mau gimana lagi, Mas? Itu bukan jaminan saya kira. Itu masalah permainan kalau jabatan. kalau kamu komitmen tadi diutarakan yang berdua ini ngomong copot dari jabatan sudah bijaksana. Loh, tugas mencopot jabatan itu bukan kami. Iya, Itu minta kan? yang rasional lah sedikit ngomong itu. Kami harus sibuk lagi ngurus ini, harus dicopot jabatannya. Loh, kami ini bukan pemangku kebijakan yang kemudian bisa mengkoordinir seluruh anggota KPLN untuk bagaimana dicopot jabatannya. Setelah 2 minggu dipindah ke sana lagi, tugas di sana tidak dicopot Ini kita berikan efek berat kepada PLN karena selama ini bertahun-tahun mereka tidak beri kita tindakan yang ekstrim. Namun dalam hari ini kita masih berikan mereka toleransi. Kami akan kembali turun dengan catatan kalau tidak terjadi penormalan ini, yang 2 orang ini kita giring dan bawa uli 1 drum atau 1 apalah, terserah teman-teman nanti kan. Temanya satu canting cukup lah. Karena begini teman-teman, pelajaran di kecamatan Sapeken itu sudah membuat pelajaran kepada kita sebenarnya. Oke. Bertahun-tahun akumulasi persoalan di dalam PLN di Sapeken itu tidak pernah teratasi. Nah kemudian elemen masyarakat turun dan menangkap pihak kepala PLN kemudian diminumkan oli. Dan itu langsung direspon oleh pihak PBC Pamekasan dan pihak PBC Surabaya. Jadi kita lakukan Hari ini juga itu harus kita lakukan.